Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin dan muslim tentunya kita tidak pernah melupakan Allah sebagai Tuhan kita, karena memang Dia menciptakan, Dia mengadakan, Dia memberikan rezeki, Dia menghidupkan dan mematikan, dan apapun yang kita lihat dengan mata kita atau tidak dilihat, semua adalah ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita menikmati semua apa yang disiapkan sebagai fasilitas di muka bumi ini, yang penting halalan thayyibah, dibolehkan dan berkualitas, serta juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mensyukurinya. Alhamdulillah. Termasuk Allah masih memberikan kita umur pada siang ini, kita masih bisa bertatap wajah bersama-sama untuk mendalami lagi lebih jauh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua adalah nikmat yang tidak terhingga tentunya, yang harusnya kita syukuri. Dan semoga Allah menjadikan ini bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang muslim dan mukmin yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat nanti. Dan semoga Allah juga menyatukan kita bersama beliau kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. So, kita menjadikan salam hormat kita. Selanjutnya kita menjadikan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab jihad, dan kita masuk bab baru, bab ke-10. Dan ini bab yang sangat penting dalam hal ibadah, termasuk dalam jihad, yaitu anjuran ikhlas di dalam berjihad. Penjelasan tentang orang yang menginginkan pahala, harta rampasan perang, dan popularitas, serta penjelasan tentang keutamaan para mujahid apabila tidak mengambil harta rampasan perang. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis pertama di bab ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 1328 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Arabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil magnam war-rajulu yuqatilu liyudhkar war-rajulu yuqatilu liyura makanu faman fi sabilillah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. Terjemahannya, kata Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, orang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, orang yang berperang untuk mendapat popularitas, dan orang yang berperang agar kedudukannya dilihat oleh orang. Siapakah di antara mereka yang berjihad di jalan Allah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, juga Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Hadis ini memiliki banyak sekali kandungan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, kedudukan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menceritakan kepada kita tentang kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa, atau kepada ulama kalau beliau sudah meninggal. Seperti sekarang beliau sudah meninggal, kita kembali kepada ulama, karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi, gitu ya. Maka kita datang kepada ulama dan bertanya hal-hal yang berhubungan dengan masalah perbuatan-perbuatan kita dalam keseharian, terutama berhubungan dengan masalah ibadah. Orang Arab Badui ini melihat bahwasanya jihad besar sekali pahalanya, besar sekali keutamaannya. Orang kalau pergi berperang, gitu kan, kita sudah pelajari di bab sebelumnya, ada di antara hadis yang berbunyi, siapa yang berada di medan perang walaupun hanya ukuran 2 perasan susu, 2 perahan susu, ya, kita memerah susu hewan sekali, dan yang keduanya, ya, atau yang pertama dan yang kedua itu jaraknya hitungan detik, hanya seperti itu sudah wajib baginya mendapatkan surga, asal dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita pelajari, puluhan hadis tentang masalah keutamaan jihad di bab-bab sebelumnya. Apalagi di kitab jihad ini sudah bab yang ke-10. Ada 9 bab yang lalu kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah hadis-hadis yang berhubungan dengan jihad, bahkan jumlahnya sudah ratusan, ya, dengan 9 bab itu. Jadi memang keutamaannya besar. Makanya orang Arab Badui ini sangat cerdas. Dia bertanya, karena dia lihat dan mungkin apa yang dirasakan dalam dirinya, dia khawatir apakah memang itu boleh atau tidak dalam syariat, apakah itu akan memberikan dia manfaat, dia dapatkan keutamaan jihad atau tidak. Maka pertanyaan luar biasa, dia mengatakan, ya Rasulullah, seseorang yang berperang hanya untuk mengejar harta rampasan perang, apakah itu boleh? Seseorang yang berperang untuk popularitas, ya, supaya dia populer, apakah itu boleh? Dan seseorang yang berperang hanya untuk menunjukkan kehebatannya,
sebagai seorang kesatria misalnya, atau keterampilan perangnya. Apakah ada di antara poin-poin ini yang mungkin sedang bergejolak dalam jiwa si penanya, apakah itu dihitung di jalan Allah? Pertanyaan ini penting sekali ya. Jadi seseorang boleh bertanya, apakah saya misalnya kalau sholat kemudian saya ragu nih antara punya wudhu atau tidak. Itu kan perlu ditanyakan, apakah saya perlu wudhu lagi atau tidak, contohnya. Sehingga keraguan dia tidak berlarut-larut. Ya. Dan dia akhirnya bisa menata kembali ibadah yang mungkin tadinya kurang ikhlas, kurang tepat, maka bisa menjadi tepat karena pertanyaan juga yang tepat pada orang yang tepat tentunya. Nah, ini poin yang tidak kalah penting harus kita pelajari, dan ini pelajaran kedua dari hadis bahwasanya pentingnya orang bertanya tentang masalah-masalah seperti ini. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya 3 jenis orang yang berperang tadi untuk mengejar harta rampasan perang, untuk popularitas dan untuk ya menunjukkan kehebatan, semuanya ternyata ditepis, bukan bagian daripada jihad yang mendapatkan pahala. Langsung terbantahkan ya. Dan syukurnya sahabat ini, walaupun beliau seorang Arab Badui, tapi beliau bertanya secara rinci. Andai saja beliau cuma tanya satu, maka Nabi SAW juga cuma jawab ya bagian daripada yang ditanyakan saja. Tapi ini dulu tanya 3, dan ini sangat sensitif memang dalam masalah jihad. Karena berapa banyak orang memang tahu kalau akan menyerang sebuah lokasi, lokasi ini karena kaya raya pasti jadi banyak harta rampasan perang, gitu kan? Seperti waktu Nabi SAW menyerang Khaybar, itu Khaybar negeri atau kota yang kaya sekali. Ya, dengan kebun-kebun kurmanya dan segala macam. Jadi memang pada saat selesai perang Khaybar itu harta rampasan perang banyak sekali. Apakah boleh orang berperang untuk mengejar harta rampasan itu? Atau ada orang popularitas, dia sudah jihad 3 kali, 5 kali, 7 kali, dia sudah jihad 50 tahun, supaya populer, gitu kan? Dia ini orang yang hebat karena sudah punya pengalaman misalnya. Itu juga banyak orang yang suka mengejar seperti ini. Dan juga masalah orang yang untuk menunjukkan keterampilan, supaya tunjukkan kalau dia hebat bisa bunuh sekian orang musuh misalnya, atau dia mahir dalam menembak, atau memanah, atau berkuda, hanya untuk tunjukkan kalau kehebatan dia itu luar biasa. Ternyata Nabi SAW tepis semuanya. Dan akhirnya menyatakan bahwa semua itu tidak masuk jalan Allah, dan yang masuk adalah siapa yang berperang hanya untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, maka di jalan Allah. Jadi bukan karena harta rampasan perang, bukan karena popularitas, dan bukan juga karena ingin menunjukkan keahlian, tapi bagaimana dia mengejar apa yang Allah janjikan. Dia mengerjakan jihad karena Allah yang perintahkan. Nah, itu baru dikatakan jihad di jalan Allah yang bisa mendapatkan keutamaan yang cukup banyak. Saya katakan ada ratusan hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hadis kedua agak mirip dengan ini juga. Mohon maaf, tapi sedikit agak panjang. Saya bacakan langsung hadis kedua di bab ini dengan sanad hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini urutan 1329 dari awal kita belajar bumi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala ya Rasulullah, rajulan yuridu al-jihad wa yuridu aradan min ad-dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ajra lahu. Fa'adhama dhalika an-nas. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال لا أجر له. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata dan bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang ingin berjihad, sedangkan ia menghendaki suatu maksud duniawi ya. Ya, mirip tadi ya, harta rampasan perang kah, popularitas kah, dia jihad, tapi ada keinginannya ke sana untuk mendapatkan urusan-urusan duniawi. Bagaimana? Kata Rasulullah SAW, tidak ada pahala baginya. Kemudian para sahabat itu merasakan bahwa hal itu sangat berat bagi mereka. Maka mereka berkata kepada lelaki yang bertanya tadi, ulangi lagi pertanyaanmu kepada Rasulullah SAW, barangkali kamu belum membuat beliau faham. Maka orang itu bertanya kembali, ya Rasulullah, seseorang ingin berjihad di jalan Allah, sedangkan ia mengharapkan satu tujuan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pahala baginya. Kemudian hal itu terasa berat, sangat berat oleh para sahabat. Maka mereka berkata kepada laki-laki tadi, ulangi lagi pertanyaanmu kepada Rasulullah SAW. Maka orang itu bertanya untuk ketiga kalinya, ya Rasulullah,
seseorang ingin berjihad di jalan Allah, sedangkan ia mengharap satu tujuan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pahala baginya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, dan Al-Hakim secara singkat, dan ia menilainya sahih. Al-arad di sini yang disebutkan arad minad dunya, ya, dengan memfathahkan ain dan ra, yakni apa saja yang bisa dimiliki berupa harta dan yang lainnya. Hadits ini teman-teman sekalian melengkapkan bahasan kita di hadits pertama tadi. Pelajaran pertama yaitu kedudukan sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan tentang pertanyaan sahabat dan apa yang terjadi di antara sahabat. Pertanyaan ini dengan sahabat-sahabat lain dan juga jawaban Rasulullah SAW. Pelajaran yang kedua, sama tadi ya, pentingnya seseorang menanyakan apa yang mengganjal dalam dirinya, terutama sebelum mengerjakan ibadah. Ya, sebelum haji, sebelum sholat, sebelum sedekah, ada yang mengganjal nih. Kira-kira diterima nggak sih kalau saya berbuat begini? Nah, itu penting sekali ya. Supaya kita betul-betul nanti melaksanakan ibadah itu sesuai dengan panduan dan mendapatkan maksimal balasan yang sudah dijanjikan. Karena berapa banyak orang yang beribadah hanya tidak terima, kecuali sebagian kecil dari ibadahnya, yaitu dari pahalanya, karena dia tidak ikuti tuntunan. Makanya para ulama mengatakan ada dua syarat diterimanya amal, ikhlas kepada Allah, ini juga yang sedang kita bahas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, mencontohi Nabi SAW. Nah, pertanyaan sahabat ini sebenarnya lebih mengarah kepada panduan Nabi SAW. Boleh nggak sih Nabi fatwakan boleh atau tidak? Ya, ini penting sekali, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan sensitif. Ya, karena memang sahabat ini bertanya agar jangan salah dia beribadah. Apakah orang yang pergi berjihad ya Rasulullah, tapi dia masih ada keinginan duniawianya? Apapun sifatnya, terus sudah kita jelaskan. Arad minad dunya artinya di sini terjemahnya adalah berupa harta. Mungkin hamba sahaya, kalau perang biasa ada tawanan, ya, atau hal-hal yang lainnya seperti popularitas dikatakan tadi terkenal ya, terus ikuti jihad sekian kali, atau karena ingin menunjukkan keterampilan dan kehebatannya misalnya. Apakah semua itu ya bisa digabung antara niat jihad dengan itu sehingga kita berperang juga menginginkan yang didapatkan dari urusan dunia? Maka ini pertanyaan luar biasa. Ya, berarti pentingnya seseorang bertanya, terutama sebelum dia beramar, agar ibadahnya yang dia kerjakan selain ikhlas kepada Allah juga mengikuti panduan yang benar dari Rasulullah SAW. Pelajaran yang ketiga, ternyata tidak bisa digabung antara jihad dengan keinginan duniawi. Betul-betul harus murni, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa lihat bagaimana hal ini ternyata dirasakan oleh semua sahabat. Mereka ada yang mau dikenang jasanya, dikatakan kesatria, berharap nanti kalau menang akan dapat harta rampasan perang yang banyak misalnya. Dan waktu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak digabungin nih? Kata Nabi SAW, tidak ada pahala baginya. Artinya kalau kau kerjakan, kau akan dapat urusan dunianya. Mau harta dapat harta, mau tawanan perang dapat tawanan perang, tapi tidak ada pahala. Kalaupun kamu terbunuh tidak mati syahid. Maka sahabat masih ragu dan sempat mengatakan, coba kamu kembali lagi tanya Nabi. Mungkin Nabi belum paham pertanyaanmu. Ditanya sama jawabannya. 2 kali, 3 kali. Maka jawaban Nabi SAW sama. Artinya teman-teman, betul-betul orang kalau jihad dan Allah mudahkan satu waktu kita berjihad, harus betul-betul hanya karena mengejar apa yang Allah janjikan. Surga, balasan, keutamaan jihad. Dan juga tujuannya untuk meninggikan dan memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadits ketiga dalam bab kita ini, dengan sanad sahih urutan 1330. Dari awal kita belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa fi riwayah binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung niat. Dalam satu niat, ya, setiap amal satu niat. Dalam riwayat yang disebutkan tergantung niat-niatnya, ada gabungan jamak ya. Dan sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita, atau kepada wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan dalam hijrahnya. Maka niatnya ya
hijrahnya pada apa yang dia niatkan. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, juga Abu Daud dan Tirmidzi dan juga An-Nasai, dan sudah disebutkan hadis ini pada jilid 1 di hadis nomor 10. Hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Kita ambil pelajaran dari hadis ini, dan Al-Mundhir rahimahullah masukkan dalam bab keikhlasan juga karena memang sesuai dengan niat seseorang, ya. Pelajaran pertama bahwasanya semua amal sesuai dengan niatnya. Anda niat bagaimana, Allah akan kasih. Anda niat karena Allah akan kasih balasan. Anda niat karena kejar dunia, Allah akan kasih dunianya, gitu ya. Ini juga sangat sensitif hadis ini ya. Seperti misalnya saya sering bahasakan kalau orang contoh ya pergi haji dan umrah. Kalau misalnya ada orang pulang haji lalu ditanya, Anda mau haji lagi nggak? Bisa ada temannya tanya, kerabatnya tanya, lalu dia katakan, ya tentu saja. Ya, niatnya memang mau kembali lagi, Allah mudahkan. Tapi kalau dia mengatakan, udahlah cukup, yang penting saya sudah pernah tahu haji itu gimana, saya sudah pernah umrah, sudah cukuplah sekali seumur hidup. Niatnya begitu, Allah akan kasih sesuai dengan itu. Anda pengen punya anak 2 saja, niatnya begitu, Allah kasih. Anda pengen 5 anak, Allah kasih. Ya, Allah SWT kasih sesuai tanda kutip dengan orderan kita sebenarnya ya. Dan bagaimana kita berusaha menunjukkan kepada Allah keseriusan ingin meraih nikmat tersebut, ingin diberikan harta yang banyak melimpah, kita serius berusaha untuk ikhtiar mendapatkan harta yang banyak itu dari sumber yang halal, Allah akan mudahkan, ya. Keturunan, pasangan hidup, apalah semuanya, rumah, harta umumnya ya, sama. Dan begitu juga dengan di sini, jihad, dia niat untuk mengejar keutamaan semua jihad, maka dia akan dapat. Dia yang dunia, dia dapat, gitu kan. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya hijrah itu harus juga kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang hadits ini bicara tentang masalah hijrah. Waktu itu ada 2 orang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang satu bilang, nanti kalau saya tiba di Madinah, saya dengar di sana ada ada peluang berbisnis, saya mau coba usaha. Terus yang satu bilang, di Madinah saya dengar ada seorang wanita yang terkenal kecantikannya, kesempurnaannya lah, tanda kutip sebagai manusia. Maka saya ingin menikahinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang hijrahnya untuk Allah karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahalanya. Siapa yang hijrah karena ingin kejar dunia, hijrah dengan tujuan nanti supaya di sana jadi kaya, buka peluang baru, maka sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah niatnya untuk menikahi seorang wanita, dia akan dapat wanita tersebut, tapi tidak dapat pahala hijrah, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menandakan betul-betul harus kita jaga kemurnian niat kita itu, ya. Hadits keempat di bab yang sama dengan sanad hasan, urutan 1331 dari awal belajar berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang menuturkan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Fa'adaha 3 marrat. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, bagaimana menurutmu seorang laki-laki yang berperang untuk mencari pahala dan digabung dengan popularitas? Apa yang ia dapatkan? Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada apapun yang ia dapat. Lalu orang itu mengulangi 3 kali dan Rasulullah SAW tetap bersabda, tidak ada apapun yang ia dapat. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang ikhlas dan hanya untuk menghadapkan atau mengharapkan wajahnya dengannya. Maksudnya mengharapkan pahala dari Allah saja. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai juga hadits ini pernah disebutkan di jilid 1 di nomor 8. Ya. Namun kita juga tetap mengulangi dan mengambil pelajarannya karena berhubungan dengan masalah bab kita memang keikhlasan dalam jihad dan tidak boleh mengejar popularitas ya, atau urusan duniawi. Pelajaran pertama dari hadis nomor 4 ini adalah kedudukan Abu Umamah radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita pertanyaan sahabat ini sehingga keluarlah hadis Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, bahwasanya tidak bolehnya ya seseorang menggabungkan antara jihad walaupun dia niat karena Allah sekaligus dia karena ingin popularitas. Karena sulit sekali menggabungkan antara ikhlas dengan popularitas. Orang pasti kalau populer itu dia akan lebih membanggakan perbuatan dia, seakan-akan semua keberaniannya, niatnya, keterampilannya itu dari dia pribadi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak lagi memuliakan Allah dan nikmat yang sedang Allah berikan kepada dia. Karena orang kalau mau jihad dia bisa menguasai keterampilan. Tidak semua orang bisa menguasai keterampilan bela diri atau menguasai senjata atau mungkin kalau di masa sekarang pesawat tempur, tank. Tidak semua orang. Kalau Allah pilih kita bisa punya ilmu dan mengetahui itu kan berarti Allah pilih.
gitu kan. Tapi dengan popularitas kita tidak mau lagi berpikir itu dari Allah. Mirip dengan kasus Qarun. Waktu dia mulai bisa menguasai, mengelola emas dan akhirnya jadi kaya raya. Waktu disuruh bayar zakat oleh Nabi Musa alaihissalam, dia bilang ini adalah kekuasaan, ini kemampuanku dan segala macam gitu. Itu yang dia bahasakan. Ya. Dia lupa kalau Allah SWT menciptakan dia, yang berikan dia kepintaran sehingga dia bisa kelola harta. Padahal sebenarnya cuma diingatkan agar mengeluarkan zakat. Contohnya gitu ya. Jadi mungkin orang akan melupakan keikhlasan itu. Ya, dan sulit sekali membagi sebagian ikhlas, sebagian yang seakan-akan menyekutukan Allah di situ dalam masalah mengejar pahala dan juga mengejar supaya manusia puji, gitu kan. Makanya pelajaran keduanya adalah Allah tidak terima kecuali yang ikhlas karenanya dan tidak bisa dicampur baurkan antara keikhlasan dengan popularitas. Ya, jadi usahakan betul-betul kita kontrol karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita kontrol karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan di penutupan hadis sudah dikatakan Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Kita masuk hadis kelima, teman-teman sekalian. Hadis kelima ini dengan sanad sahih. Maaf, ada sedikit keterangan di hadis keempat ya. Saya belum baca tadi di halaman 184. Ungkapan yaltamisul ajra wa dzikra, yang artinya di samping mengharapkan pahala jihad juga mengharapkan agar dikenang oleh masyarakat bahwa dia adalah seorang pejuang, pemberani ataupun yang lainnya. Itu menggabungkan dua-duanya. Apakah boleh? Nabi SAW sudah katakan tadi tidak boleh. Tidak akan dapatkan apapun maksudnya dari pahala. Baik, kita masuk hadis kelima. Ada 5A dan 5B. 5A-nya dengan sanad sahih dan ini urutan 1332. Dari awal kita belajar. Hadits ini berbunyi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashir hadhil ummata bit-taysiri Bashir hadhil ummata bit-taysiri was-sana'i war-rif'ati bid-din wat-tamkini fil biladi wan-nasr. Wa man 'amila minhum bi'amali al-akhirati lid-dunya falaysa lahu fil akhirati min nasib." Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan kelonggaran, kemuliaan dan ketinggian dalam agama, kekuasaan di negeri dan kemenangan-kemenangan. Barang siapa di antara mereka yang mengamalkan satu amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Juga dikatakan atau diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan lafaz ini milik Al-Baihaqi. Dikatakan dan telah disebutkan juga di dalam masalah riya pada jilid 1 halaman 23. Atau nomor 23 tepat hadisnya. Nanti kita akan jelaskan syarah ini, hadis ini kembali. Saya bacakan dulu 5B-nya dengan sanad hasan li ghairihi. Menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan kata beliau dalam kurung dan telah disebutkan juga hadis ini di jilid 1 halaman di nomor 28. Hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya illa samma Allah bihi ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba yang berdiri atau beramal di dunia di atas pijakan riya dan sum'ah kecuali Allah akan mempermalukannya dengan menyiarkan niat busuknya pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluknya. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan. Baik. Hadits 5A kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama, adanya janji dari Nabi SAW buat umat Islam ini banyak sekali. Asalkan Anda Islam, Anda ikhlas dalam mengamalkan Islam ini, Anda akan dapat ini. Yang pertama, kelonggaran. Bahasa lain sebenarnya kemudahan. Ya. Asal dia mau belajar agama, Allah mudahkan. Dia mau pahami Al-Quran, dia mau belajar bahasa Arab, dia mau belajar hadis, dimudahkan untuk dia amalkan. Dan semua yang dijanjikan akan diberikan. Allah SWT akan berikan. Terus kemuliaan. Kalau mereka sudah amalkan agama itu, mereka akan mulia. Asal orang betul-betul menjadi orang yang laki-laki soleh atau perempuan soleha, dia akan mulia. Itu janji. Kemuliaan itu akan dilihat bagaimana masyarakat, orang sekitarnya memuliakan dia. Walaupun dia tidak berharap itu dari mereka. Juga diberikan kedudukan, ketinggian dan kedudukan dalam agama. Walaupun dia misalnya maaf ya punya paras wajah yang biasa, postur tubuh yang biasa, tapi kalau ilmu agamanya dalam, dia juga seorang praktisi, lihat bagaimana Allah akan muliakan dia. Allah akan angkat derajatnya. Bahkan di sini ditambahkan lagi dan kekuasaan di negeri dan kemenangan. Allah akan kasih kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana para nabi-nabi diangkat jadi pemimpin di masyarakat, maka para ulama amilin yang betul-betul mengamalkan ilmunya, ikhlas karena Allah juga Allah akan kasih seperti itu. Allah akan kasih dia.
Ini berarti menandakan ada berita gembira dan semua muslim bisa menerima berita gembira ini. Kemudahan tadi, kelonggaran, kemuliaan, ketinggian, ya, kekuasaan di negeri dan kemenangan. 5 hal dijanjikan langsung oleh Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang beramal nanti kalau dia sudah amalkan agama ini, dia sudah akan mendapatkan semua tadi kemuliaan, kelonggaran. Dia bisa mendapatkan dua-dua, di dunia dapat itu, di akhirat dapat surga. Kecuali dalam satu keadaan, niatnya cuma mengejar urusan dunia tadi itu. Berjihad bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah, maka dia bisa menang. Dia masih bisa mendapatkan kekayaan, kedudukan, kemuliaan, tapi cuma di dunia. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena pahala di akhirat, di surga hanya didapatkan kalau orang itu ikhlas. Kalau ikhlas dapat dua-duanya, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Tapi kalau tidak ikhlas, ria, ya, pamer, popularitas, maka dia hanya dapat dunia tapi akhirat tidak dapat. Makanya dai-dai, para ulama yang tujuannya akhirat, dia akan dapat di dunia dan akhirat. Semoga Allah jadikan kita itu. Ada juga orang yang tidak. Di dunia dia ingin populer, dia dapat, dikasih sama Allah. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Begitu juga para mujahidin, begitu juga para orang yang bersedekah, begitu juga pada orang yang berzikir, menghafal Quran dan semua ibadah. Itu 2 pelajaran dari hadis 5a. Sementara dari hadis 5b kita ambil pelajaran yang pertama, yaitu siapapun yang memang di dunia ini, walaupun dia kemas sehebat, serapi mungkin dan sehebat apapun manajemen dia, mengatur, memanage sikap dan perbuatannya, ya, maka tetap Allah akan bongkar nanti. Sini kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang berdiri, beramal di dunia di atas pijakan riya dan sum'ah, hanya untuk dipuji, kecuali Allah akan mempermalukan dia dengan menjelaskan niat busuknya di hadapan makhluk nanti pada hari kiamat. Di dunia mungkin orang pikir dia ikhlas, Allah musta'an, ya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menjaga amal kita selalu ikhlas karenanya. Dan semoga Allah terima seluruh amal-amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal datang nanti, agar diberikan pahala sempurna. Artinya kita dalam kondisi ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Karena sayang sekali waktu berlalu kalau kita tidak memenuhi syarat ini tentunya, ya. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mengemas serapi mungkin apapun, serapi bagaimanapun, ya, serapi apapun dia mengemas ibadahnya, ya, kecuali nanti kalau dia tetap riya, walaupun manusia tidak tahu dia riya atau tidak, tetap Allah akan permalukan nanti di depan makhluk pada hari kiamat. Kita masuk hadis ke-6 teman-teman sekalian, masih di bab yang sama tentang pentingnya menjaga keikhlasan dan harus menjaga popularitas. Hadis ke-6 ini dengan sanad sahih, dengan sanad hasan, dan ini urutan 1333 dari awal belajar, berbunyi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah SAW bersabda, al-gazu gazwan, fa amma man ibtagha wajha Allah wa ata'a al-imam وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وباسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله وأما من جزى فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأبصر في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. Kata Nabi SAW, peperangan itu ada 2 macam. Adapun orang yang mengharapkan wajah Allah, taat kepada pemimpin, memberi nafkah untuk keperluan perang dengan harta yang berharga, memberikan kemudahan kepada sekutu, dan menghindari kerusakan, maka sungguhnya tidur dan bangunnya atau terjaganya semuanya adalah pahala. Adapun orang yang berperang karena kebanggaan, pamer, dan popularitas, serta mendurhakai pemimpin dan membuat kerusakan di muka bumi, maka sungguhnya ia tidak akan kembali dengan pahala sedikit pun. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Makna basar syarik, memperlakukan sekutu dan memberikan kemudahan dan toleransi. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, peperangan dalam Islam ada 2. Ya, itu yang sudah dibacakan dari terjemahannya, ya. Kemudian dijelaskanlah peperangan yang pertama dari 2 itu. Dan ini kita bisa masukkan dalam pelajaran yang pertama, ya. Jadi peperangan ada 2 macam. Kita langsung masuk pelajarannya di pelajaran pertama ini. Selain peperangan ada 2, maka peperangan yang pertama jenisnya adalah, kata Nabi SAW, siapa yang berperang karena mencari wajah Allah, ikhlas,
Di antara keikhlasan adalah mengejar apa yang Allah janjikan saya dalam bab jihad. Kenapa kita baca sampai ratusan hadis berhubungan dengan bab jihad? Ya, karena memang untuk kita tahu saya yang kita kejar itu, keutamanya itu ya. Sama kalau Anda sholat, Anda kejar keutamaannya. Kalau Anda haji dan umrah, Anda kejar keutamaannya. Anda sedekah, Anda kejar keutamaannya. Itu yang pertama. Kemudian taat pada pemimpin. Tidak boleh kita menyerang tanpa izin pemimpin. Tidak boleh kita ambil harta rampasan perang sebelum diserahkan pada pemimpin. Gitu ya. Pernah ada satu orang dilarang oleh Nabi SAW di perang Khaybar untuk keluar menyerang musuh sampai ada perintah dari Nabi. Tapi begitu dia orang Yahudi, dia serang duluan sampai dia terbunuh. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak ada surga bagi dia. Orang ini melanggar pemimpin. Ya gitu. Juga banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini, tidak boleh melanggar perintah pemimpin itu ya. Disuruh baru nyerang, kalau enggak ya enggak. Makanya orang-orang kaum salaf dulu karena fahamnya ini tunggu pemimpin mengatakan Allahu Akbar serang baru dia serang. Kalau enggak dia enggak akan mulai ya gitu. Kemudian juga selain ikhlas karena Allah, ini ciri-ciri orang yang diterima jihadnya, peperangan yang pertama, taat pada pemimpin. Kemudian yang ketiga memberi nafkah keperluan perang dengan harta yang berharga. Jadi kalau berinfak jalan Allah, cari harta yang terbaik. Tabungan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang terbaik kita pakai makan, lalu yang kita sedekahkan justru yang biasa atau yang jelek gitu ya. Seperti orang bersedekah makanan, pakaian, justru yang jelek-jelek disedekahin. Yang bagus-bagus dia nggak pernah sedekah. Padahal sebenarnya itu maslahatnya buat dia. Karena orang miskin yang menerima atau orang yang menerima infak tersebut sebenarnya dia hanya dipakai duniawi, makanan habis, minuman habis, pakaian habis. Tapi nilainya, pahalanya tetap akan dimiliki oleh pemilik sedekah tersebut. Kemudian masih ciri peperangan yang diterima oleh Allah. Selain ikhlas karena Allah, taat pada pemimpin, memberikan nafkah dari atau berinfak di jihad dari harta yang terbaik. Yang keempat, memberi kemudahan kepada sekutu. Ya, maksudnya kalau ada sekutunya, dia mudahkan. Ya, apapun yang berhubungan dengan sekutu itu, kebutuhannya adalah partnernya dalam berperang. Yang kelima, menghindari kerusakan, tidak merusak, tidak menebang pohon-pohon, tidak merusak fasilitas umum gitu ya. Maka orang yang seperti ini 5 hal terkumpul padanya: ikhlas karena Allah, taat pada pemimpin, memberikan infak yang terbaiknya di jihad, kemudian memberikan kemudahan sekutu dan menghindari kerusakan. Maka tidur saja dan terjaganya walaupun belum berperang itu dicatat pahala semua di sisi Allah SWT. Pelajaran yang kedua adalah model jihad yang kedua atau peperangan yang kedua, tapi ini tidak ada pahalanya sama sekali. Yaitu orang yang berperang karena kebanggaan, pamer, popularitas, supaya menghitung-hitung kebaikannya, dan mendurhakai pemimpin serta membuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah, 3, 4, 5 hal ini kayak bergabung ya, kayak bersaudara gitu ya. Siapa yang sudah niatnya memang karena pamer, karena popularitas, maka dia pasti tidak mau dengar pemimpinnya. Pemimpin bilang, kamu di pasukan belakang. Enggak, karena dia mau pamer, dia harus di paling depan. Pemimpin mungkin mengatakan jangan serang dulu, dia tunjukkan keberanian, dia serang duluan, dia melanggar pemimpin, itu pasti akan terjadi. Dan orang seperti ini nanti akan buat kerusakan di muka bumi, karena dia mau popularitas, dia mau dibilang hebat, kesatria, nanti dilarang misalnya merusak tubuh musuh, ya, tetap dilakukan. Karena dia mau tunjukkan kalau dia keras, dia kasar, dia hebat, ya itu. Ini tidak boleh, ya. Sama sekali, ya, karena dia pasti akan langgar, dia akan buat kerusakan, dia akan tebang pohon, dia akan rusak bangunan orang, gitu. Karena memang dia pikir dia harus begitu supaya dikenal. Nah, semua itu tidak akan pernah mendapatkan pahala. Hadis ketujuh teman-teman sekalian, dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain, dan ini urutan 1334 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man gaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa." Barang siapa berperang di jalan Allah sedangkan ia tidak berniat kecuali untuk mendapatkan satu kendali unta, maka ia hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, ya. Hadis ini semua luar biasa, agung sekali ya, berbicara tentang masalah keikhlasan, dan dalam bab ini ada 10 urutan hadis. Berarti sangat banyak hadis yang bicara tentang tidak boleh mengejar popularitas, tidak boleh karena mengejar pujian orang, ya, atau menunjukkan kehebatan gitu ya. Hadis ini pendek tapi padat sekali ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berperang di jalan Allah, sedangkan
dia tidak berniat kecuali untuk mendapatkan satu tali kendali unta. Misalnya dia mau perang, itu untanya prajurit paling depannya musuh tuh kayaknya bagus. Saya nanti mau kejar dia dulu supaya untanya jadi milik saya. Walaupun dia cuma mau kejar tali kendalinya unta itu, sudah cukup. Akan sesuai dengan niatnya. Tidak dapat pahala jihad. Ini luar biasa hadis ini ya. Luar biasa. Hanya seperti itu saja niatnya tidak boleh. Dari hadis ini kita ambil pelajaran dua. Yang pertama, ya bahwasanya orang harus ikhlas dalam berjihad. Kalau tidak dapat pahala. Yang kedua, ya tidak boleh dia niat untuk dunia. Ya, gitu kan. Jadi dia ikhlas pertama mengejar keutamaan apa yang Allah sudah janjikan. Kemudian yang kedua, dia harus tinggalkan semua urusan dunia. Kalau nanti setelah selesai perang, dapat harta rampasan perangnya sudah. Tapi kalau dari awal dia niat untuk mengejar itu, maka sesuai dengan niatnya. Baik, hadis nomor 8 teman-teman sekalian. Ada 8A dan ada 8B tentunya ya. Hadis 8A ini dengan sanad sahih urutan 1335 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamati rajulun istushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakin qatalta liyuqal huwa jari' faqad kil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar al-hadith. Maksudnya masalah lanjutan hadith ya. Hadith ini sudah pernah kita baca sebenarnya di tentang masalah riya ya di awal-awal jilid 1 dulu. Makanya diambil cuma saksi bahasan saja. Terjemahnya kata Nabi SAW, sungguhnya manusia pertama yang akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Orang-orang anggap dia mati syahid di medan perang karena terbunuh di medan perang. Lalu dia dihadapkan, kemudian Allah menunjukkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Maksudnya keterampilan perangnya, keberaniannya. Dan ia pun mengenalnya. Oh, dia tahu memang itu keterampilan dia dulu, kemahiran dia. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan padanya? Dengan potensi ini, keberanian, keterampilan perang, apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab dengan percaya dirinya di hari kiamat ya. Dia mengatakan, aku telah berperang karenamu, ya Allah, hingga aku mati syahid. Lalu Allah mengatakan, kamu dusta. Akan tetapi kamu berperang hanyalah agar dikatakan dia pemberani. Dan benarlah hal itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar mukanya diseret sampai ia diceburkan ke dalam neraka. Al-hadith. Dan ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Dan oleh Tirmidzi serta Ibnu Majah juga, oleh Ibnu Khuzaimah juga disebutkan. Riwayat ini dikuatkan dengan riwayat ya 8B karena mirip ya, saya bacakan langsung dengan sanad sahih. Dan di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW menuturkan kepadaku, maksudnya sahabat yang sama ya, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ila al-ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mal fa dzakara al-hadits ila an qala ya. Saya terjemahkan dulu sampai sini. Sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi pada hari kiamat nanti akan turun kepada manusia untuk memberikan pengadilan terhadap mereka. Dan setiap umat bertekuk lutut. Artinya terima apa boleh buat. Tidak bisa lagi punya pilihan lain. Maka orang pertama yang dipanggil adalah para orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Penghafalnya. Orang yang terbunuh di jalan Allah. Dan orang yang banyak hartanya. Situ ya. Dan kemudian dilanjutkan hadis ini. وَيُؤْتَ بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّي أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَتَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَتَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالُ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. Terjemahannya ya, lanjutan hadis tadi 8B-nya. Dan dihadirkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Allah pun berfirman kepadanya, di dalam hal apa kamu terbunuh? Ia menjawab, wahai Rabbku, aku telah diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, maka aku pun berperang hingga aku terbunuh. Lalu Allah SWT berfirman kepadanya,
kamu telah berdusta. Dan para malaikat pun berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Dan Allah berfirman kepadanya, akan tetapi kamu ingin supaya disebut si fulan itu pemberani, kesatria. Dan sudah dikatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menepuk lututku. Maksudnya Abu Hurairah seraya mengatakan, wahai Abu Hurairah, ketiga macam orang itu adalah manusia pertama yang api neraka dinyalakan untuk mereka atau dengan mereka di hari kiamat. Ya, tentu lengkap dikatakan hadis ini sudah disebutkan dalam kitab Riya, bab Riya jilid 1 halaman atau nomor 22. Nomor 22. Ya. Hadis ini, dua buah hadis ini ya, 8a, 8b, kita langsung saja ambil pelajaran darinya. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil adalah bahwasanya orang-orang yang akan dihakimi pertama sekali di hari kiamat, ya, ini dari orang-orang yang beriman kepada Allah ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan. Yang pertama orang yang mati syahid. Ya. Kalau dalam riwayat 8a. Kemudian dalam riwayat 8b adalah yang pertama penghafal Al-Quran dan ahli Al-Quran. Yang kedua orang berperang jalan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang banyak hartanya. Ada riwayat lain juga menyebutkan bahwasanya seorang alim yang mengajarkan ilmu agamanya. Nah ini tentu riwayatnya panjang teman-teman sekalian. Karena di sini Al-Mundhiri hanya mau mengambil saksi bahasannya itu orang yang berperang. Maka yang membaca Al-Quran dan hafal Quran tidak disebutkan riwayatnya. Kemudian orang yang juga diberikan harta banyak lalu dia menghabiskan jalan Allah. Dan Allah pun bertanya pada mereka berdua ya, seraya mengatakan apa yang kalian lakukan. Kalau yang ahli Al-Quran itu apa yang kalian lakukan dengan apa yang kau lakukan dengan Al-Quran yang aku berikan. Dan diperlihatkan nikmat-nikmat bagaimana dia mudah hafal Al-Quran, bagaimana dia mudah mengamalkan. Maka dia bilang tidak ada satupun waktu di mana ada kesempatan baca kecuali saya baca Al-Quran di siang dan di malam hari. Wah, itu semua karena kamu ya Allah. Maka Allah mengatakan kau dusta, kau dikatakan kau baca Quran dan hafal supaya kau dikatakan qari. Kau pembaca Quran, kau ahli Al-Quran dan sudah dipuji. Ya, maka dilempar dalam api neraka. Orang yang banyak harta, apa yang kau lakukan diperlihatkan nikmat Allah. Dia jadi cerdas, dia pintar, dia punya banyak peluang bisnis, hanya sampai kaya raya. Lalu dia infakkan hartanya di jalan Allah. Allah bilang, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia bilang, ya Allah tidak ada tempat kesempatan bersedekah yang kau perintahkan kecuali kau lakukan karenamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan dermawan dan sudah diucapkan, dilempar ke neraka. Riwayat lain ada orang juga alim, diberikan ilmu. Allah perlihatkan nikmat bagaimana dia sangat mudah mempelajari ilmu, pintar menghafal, retorikanya bagus. Ya Allah musta'an. Akhirnya dia bilang apa? Allah musta'an, maksudnya Allah tempat kita minta perlindungan. Semoga kita tidak begitu ya. Maka Allah tanya bagaimana dengan nikmat ini. Dia bilang saya selalu mengajarkan ilmu itu di siang dan malam hari. Karena ya Allah mengatakan kamu bohong. Semua itu kau lakukan agar kau dikatakan seorang alim. Dan sudah diucapkan, dilempar ke neraka. Dan ini ada juga orang yang berjihad di jalan Allah. Diperlihatkan keterampilan dia berperang, kemampuannya segala macam. Dia lihat, dia ingat semua. Allah tanya apa yang kau lakukan. Dia bilang saya berperang karenamu ya Allah. Allah bilang kau bohong. Kau berperang agar kau dikatakan seorang kesatria. Dan sudah diucapkan. Artinya apa? Apa yang diharapkan dari urusan dunia betul-betul sudah didapatkan. Jadi orang kalau mau dibilang populer, mau cari popularitas, mau supaya kaya raya, disombong, apalah ya, semuanya itu akan didapatkan urusan dunia, tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau hadis-hadis sebelumnya disebutkan bahwasanya itu hanya akan menjadi tidak dapat pahalanya. Kalau di sini tegas sekali, selain tidak dapat pahala, juga akan dilemparkan dalam api neraka. Dan di penutupan hadis, apa kata Nabi SAW? Hai Abu Hurairah, saksikanlah, pastikan bahwasanya mereka adalah 3 golongan. Yang pertama, api neraka membakar mereka atau menjadi bahan bakarnya api neraka. Pelajaran yang bisa diambil ya, yang terakhir dari 2 buah hadis ini adalah kedudukan seseorang yang berhati-hati. Ya. Nabi SAW pada saat menepuk pahanya Abu Hurairah, lututnya, seraya mengatakan Abu Hurairah, inilah 3 golongan yang nanti akan dibakar. Nantinya kamu harus hati-hati. Jangan sampai kau termasuk 3 golongan itu. Kehati-hatian itu penting ya. Sehingga kita tidak, jadi kita sholat itu kita hati-hati, mengontrol niat kita, mengontrol gerakannya supaya maksimal pahalanya. Kalau kita lagi puasa juga begitu, lagi haji, lagi umroh, lagi segala macam. Supaya betul-betul Allah memberikan pahala maksimal. Gitu ya. Baik, kita masuk 2 buah hadis terakhir ya, hadis 9 dan hadis 10. Sedikit agak panjang hadis-hadis ini tentunya. Hadis nomor 9 dengan sanad sahih, urutan 1336 dari awal belajar berbunyi dari Shaddad bin Had.
Shaddad ibn Al-Had radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-A'rabi jaa ila Nabi SAW fa'amana bihi wattaba'ahu. Thumma qala uhajiru ma'ak. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فعمود فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك atau yasduqka. فلبثوا قليلا ثم نهدوا في قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو قال نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه ثم قدمه فصلى عليه وكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. Kisahnya cukup panjang terjemahannya. Kata Shaddad radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu beriman kepadanya dan mengikutinya. Lalu ia berkata, aku akan berhijrah bersamamu. Maka Nabi SAW berpesan kepada sebagian sahabat untuk menjaganya. Tak kala mereka berperang, Nabi SAW memperoleh sedikit harta rampasan perang dan beliau membaginya. Beliau memberikan sebagian kepada orang Badui yang baru masuk Islam tadi. Dan beliau juga membagikan kepada para sahabatnya sebesar yang beliau bagikan kepada orang Badui tersebut. Orang Badui itu bertugas berjaga-jaga di belakang pasukan. Maka tak kala ia datang, mereka menyerahkan bagian itu kepadanya. Maksudnya para sahabat menyerahkan tadi harta itu kepadanya. Lalu ia berkata, apa ini? Harta apa ini? Orang Badui tadi yang baru masuk Islam tanya, harta apa ini? Para sahabat menjawab, ini adalah bagian yang dibagikan oleh Nabi SAW untukmu. Maka ia mengambilnya dan membawanya kepada Nabi SAW lalu berkata, apa ini? Kata Nabi SAW, aku membagikannya untukmu. Ia berkata, bukan untuk ini aku mengikutimu. Maksudnya masuk Islam. Akan tapi aku mengikutimu agar aku terkena panah di sekitar sini. Sambil menunjuk ke lehernya. Lalu aku mati dan kemudian aku masuk surga. Nabi SAW mengatakan jika kamu benar terhadap Allah. Jujur dengan imanmu dan perkataanmu. Maka Allah pun akan benar kepadamu. Atau membenarkan janjinya padamu. Setelah mereka diam beberapa saat. Mereka bangkit menyerang musuh. Akhirnya orang Arab Badui tersebut dibawa kepada Nabi SAW dengan diusung. Ia terkena panah di sekitar yang ia isyaratkan di lehernya. Nabi SAW berkata, apakah ini tadi orang yang baru masuk Islam? Maka seorang sahabat menjawab, benar. Kata Nabi SAW, dia telah benar atau jujur kepada Allah dalam ucapannya. Maka Allah pun memberikan kebenaran janjinya. Kemudian ia dikafankan oleh Nabi SAW dengan jubah yang ada di badan beliau. Dan lalu beliau meletakkannya ke depan. Lalu mensolatkannya. Di antara hal yang diketahui dari doa Nabi SAW saat mensolati jenazah orang Arab Badui tadi. Beliau mengatakan, ya Allah, ini hambamu. Ia telah keluar pergi berhijrah di jalanmu. Lalu ia terbunuh sebagai syahid. Dan aku menjadi saksi akan hal tersebut. Diriwayatkan oleh An-Nasai. Riwayat yang panjang ini teman-teman sekalian kita langsung ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya pentingnya orang tidak menunda keislamannya. Dan bagaimana dia segera masuk Islam di saat dia mendapatkan peluang gitu ya. Dan sudah tergerak hatinya. Anda pun kalau punya kenalan yang sudah masuk Islam atau belum kenal Islam, tawarkan Islam pada dia dan doakan supaya dia segera mendapatkan Islam. Orang Arab Badui ini datang langsung masuk Islam. Dan tidak menunda, dia lalu ikut bersama Nabi SAW untuk hijrah dan juga berperang di jalan Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya seseorang menitipkan orang-orang yang baru masuk Islam ya kepada orang-orang yang kira-kira bisa membantunya. Nabi SAW mewasiatkan para sahabatnya, tolong temani orang ini. Karena Nabi SAW punya kesibukan banyak. Artinya didik dia, ajarkan dia tentang Islam gitu ya. Dan itu pentingnya orang mewasiatkan. Misalnya ada orang baru masuk Islam di masjid Anda, di kota Anda. Dan di tangan Anda misalnya masuk Islam. Dan dia akan pulang ke kota negerinya. Anda coba wasiatkan siapa di sana yang bisa menemani dia gitu ya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang pemimpin membagi harta rampasan perang di saat sudah mendapatkannya. Walaupun sedikit ya. Dan harta rampasan perang atau ghanimah dibagi
seperlimanya dibagi ke jalan Allah dan di jalan Allah ya. 4/5-nya dibagi untuk para mujahidin. Dan di sini Nabi SAW langsung membagi, begitu dapat bagi. Nah di antara yang dikasih adalah orang Arab Badui yang baru masuk Islam karena dia sudah ikut berjihad gitu ya. Kemudian pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang itu ikhlas dan bagaimana konsisten menjaga keikhlasan. Sahabat ini sebenarnya orang Arab Badui, dia bisa saja teman-teman sekalian menerima pada saat dikasih ghanimah karena itu halal bagi dia. Kata Nabi SAW, dan dihalalkan ghanimah ya untuk umat Islam, untuk beliau dan umat Islam, untuk umatnya. Maka itu halal buat dia. Tapi dia tidak mau ganggu keikhlasannya. Dia tidak mau ganggu keikhlasan. Makanya di bab kita ini, bab 10 kan di antara akhir judul bab tadi, dan keutamaan bagi orang yang tidak mengambil harta rampasan perang. Jadi dia tidak mau ambil. Dia takut terganggu keikhlasan walaupun itu halal buat dia. Maka dia tanya para sahabat, ini apa? Kata mereka, ini Nabi kasih. Sebagaimana kami dikasih, kamu dikasih. Ini halal buat kamu. Dia datang ke Nabi, apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu saya bagikan untukmu. Artinya halal, silakan nikmatin. Lalu dia mengatakan, saya bukan untuk ini saya berperang. Bukan untuk ini saya mengikuti anda. Saya mau berharap anak panah kena di sini, ditunjuk lehernya, dan saya terbunuh mati syahid. Itu yang saya kejar. Saya betul-betul mau mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, Allah akan penuhi janjinya. Nah, di sini kita bisa lihat luar biasa pelajaran yang bisa diambil ya. Dari bagaimana seseorang itu, teman-teman sekalian, membagi harta rampasan perang pada saat dia mendapatkan langsung dibagikan. Dan selanjutnya yang keempat adalah bagaimana seseorang menjaga keikhlasannya, ketulusannya, ya. Dan dia boleh tidak mengambil harta rampasan perang. Pelajaran yang kelima, orang yang jujur pada Allah, Allah akan juga membenarkan janji padanya. Anda ikhlas karena sholat, maka Allah kasih janjinya. Anda ikhlas sedekah, Allah kasih. Anda ikhlas haji dan umrah, Allah kasih. Anda ikhlas berjihad, Allah kasih. Anda ikhlas bakti dengan orang tua, jenguk orang sakit, baca Quran, Allah akan kasih. Pelajaran yang keenam adalah bagaimana seseorang yang meninggal mati syahid boleh dikafani baik dengan bajunya atau baju orang lain, ya. Maka dibolehkan dikafani, tetapi tentu kafannya bukan seperti umumnya orang yang meninggal ya, karena orang yang mati syahid di jalan Allah itu tidak dimandikan lagi ya. Umumnya dikafani dengan baju di badannya walaupun dia berluka, karena dia akan dibangkitkan dalam kondisi, dalam hadis yang lain disebutkan darahnya tetap keluar warna darah tapi baunya lebih wangi dari kasturi. Nah seperti itulah ya. Kemudian yang pelajaran terakhir yang bisa diambil yang ketujuh, seingat saya 6 atau ketujuh ya, bahwasanya pentingnya seseorang itu mendoakan saudara yang sudah meninggal, baik pada saat meninggal walaupun dia mati syahid tetap didoakan. Nabi SAW doakan di sini ya. Dan juga umumnya mati secara umum kita usahakan selalu mendoakan mayit tersebut. Baik, hadis yang terakhir teman-teman sekalian dalam bahasan kita, hadis nomor 10 dengan sanad sahih, dan ini urutan 1337 dari awal belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kita bilang radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ghaziyatin aw sariyatin tagzu fi sabilillah fayaslamuna wa yusibun illa kanu qad ta'ajjalu thuluthai ajrihim wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiq wa tusab illa tamma ajruhum." Tidaklah satu pasukan yang diikuti Rasulullah SAW, ya. Tidaklah satu pasukan yang diikuti di jalan Allah maksudnya, atau berperang di jalan Allah, lalu mereka selamat dan mendapatkan harta rampasan perang, melainkan mereka telah disegerakan mendapat 2/3 pahalanya. Dan tidaklah pasukan perang yang diikuti Rasulullah SAW, saya Sariyah ya, yang diutus Rasulullah SAW, ataupun peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, kemudian gagal dan mendapat musibah, melainkan pahala mereka telah sempurna. Di dalam riwayat lain disebutkan, "Ma min ghaziyatin aw sariyatin tagzu sabilillah fayusibuna al-ghanima illa ta'ajjalu thuluthai ajrihim min al-akhirah wa yabqa lahum ats-thuluth wa in lam yusibu ghanima tamma lahum ajruhum." Tidaklah satu pasukan yang diikuti Rasulullah SAW ataupun tidak yang berperang di jalan Allah, lalu mereka mendapatkan harta rampasan, melainkan mereka telah disegerakan mendapatkan 2/3 pahalanya dari akhirat. Dan masih ada 1/3 untuk mereka. Dan jika mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, maka pahala mereka sempurna. Diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan yang keduanya riwayat Abu Daud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dua riwayat ini saya kita ambil pelajaran. Yang pertama, adanya istilah gazia ya.
atau peperangan, gazwa. Dalam bahasa Arab ada gazwa, ada ma'rakah. Ma'rakah peperangan umum. Ya, semua dinamakan ma'rakah. Tapi kalau gazwa adalah peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. Makanya kalau kita lihat Badr, Uhud, Khaybar, ya, Khandak, Hunain, perangan Bani Mustalib, Gazwa Bani Mustalib, kemudian Bani Quraidah, kemudian Hunain, ya, pembebasan kota Mekah, Tabuk, semuanya dikatakan disilakan dengan Gazwa. Kenapa? Karena Nabi hadir langsung. Kemudian pelajaran yang kedua, istilah Sariyah. Sariyah ini pasukan antara 3 sampai mungkin 100 orang, ya. Itu dianggap Sariyah, pasukan khusus Nabi utus tapi Nabi tidak ikut. Itu disilakan dengan Sariyah. Maka dari terjemahnya itu tidak ada satu pasukan yang diikuti Rasulullah SAW, maksudnya Gazwa, ataupun yang tidak, ya, diikuti oleh beliau tapi berperang di jalan Allah, disilakan dengan Sariyah tadi. Ya, jadi ini 2 istilah perlu kita ketahui sama-sama tentunya. Itu juga yang menyebabkan kami kenapa menamakan perusahaan kami Gazwa Enterprise. Sebenarnya Gazwa itu untuk itu. Anda juga lihat TV kami ada Gazwa Media Indonesia. Itu untuk mengenang peperangan-peperangan Nabi SAW. Itu juga sebabnya kenapa kita menamakan travel Uhud Tour, ya, Uhud, karena ada peperangan Uhud itu selain memang kemuliaan Gunung Uhud sendiri. Nah, ini untuk mengenang peperangan-peperangan Nabi supaya tidak dilupakan oleh kaum muslimin. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi pelajaran pertama makna Gazwa, pelajaran kedua makna Sariyah. Pelajaran yang ketiga, teman-teman sekalian, bahwasanya siapapun yang berperang jalan Allah kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang, berarti mereka sudah mendapatkan atau mengambil bagian pahalanya di akhirat 2/3-nya. Jadi banyak sekali, ya, pahala yang akan didapat di akhirat itu betul-betul diambil 2/3-nya dikasih ke dia. Apapun yang didapat, harta, benda, ya, perlengkapan perang, tawanan perang, semua itu adalah 2/3 dari pahala dia di akhirat. Jadi tersisa hanya 1/3 di akhirat sana. Pelajaran keempat, siapa yang tidak mendapatkan harta rampasan perang atau dia tidak terima dan ternyata dia terbunuh kah atau malah kurang dengan ada musibah, ada ujian, kekalahan muslimin, kecuali mendapatkan pahalanya sempurna. Nah, ini berarti menandakan teman-teman sekalian ada keutamaan khusus bagi orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perangnya. Allahu a'lam.